إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha wahhab, maha memberi, yang Razzaq, yang memberikan rezeki, yang Mannan, yang memberikan karunia kepada kita semua. Kita tiada henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berusaha agar semua yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak melalaikan kita dari tugas kita untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk memberikan satu wasiat kepada diri saya dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk Jumat kali ini saya ingin sedikit memaparkan sebuah tema yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala harus kita imani, dan itu adalah bagian daripada rukun iman. Rukun iman yang keenam, yang tidak boleh tidak kita harus imani. Walaupun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita menyampingkan, bahkan tidak percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita itu tertolak. Di dalam satu kesempatan, malaikat Jibril menjumpai Nabi kita Muhammad SAW dengan penampilan yang semua orang ketika melihatnya akan terkesima dengan penampilan dari malaikat Jibril, dengan baju yang putih bersih, rambut hitam yang tidak ada tanda-tanda bekas
atau terpaan daripada debu. Padahal di kala itu tidak ada orang yang mengenalinya. Jikalau tidak ada yang mengenalinya, berarti orang tersebut adalah orang yang datang dari kejauhan, sudah menjalankan safar, sehingga harus ada tanda-tanda dari orang tersebut, tanda-tanda safar. Minimal bajunya berdebu, atau bahkan rambutnya terlihat sedikit berdebu. Itulah tanda-tanda orang yang musafir ketika itu, karena harus melintasi padang pasir, entah dengan berjalan maupun dengan naik onta. Pada saat itu malaikat Jibril berpenampilan sebagai seorang laki-laki, menjumpai Nabi kita Muhammad SAW, yang mana tujuan beliau turun untuk mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan, dengan cara bertanya. Dan itulah salah satu cara untuk memasukkan maklumat kepada objek sasaran kita, objek dakwah kita, dengan cara bertanya. Kemudian jawaban itu bisa menjadi maklumat untuk para hadirin. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang akhbirni 'anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawabnya sebagaimana rukun Islam yang telah kita ketahui. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan jawaban, malaikat Jibril yang pada saat itu berpenampilan sebagai seorang laki-laki berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Shadaqta, kamu benar." Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada saat itu menambah keheranan mereka, karena orang ini jikalau tidak dikenal oleh para hadirin berarti seorang musafir, tapi tidak ada tanda musafir dari orang tersebut. Kemudian setelah bertanya, kemudian orang tersebut mengatakan kamu benar, maka ini menambah keheranan daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, akhbirni 'anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Dan materi tersebut telah kita ketahui tentang rukun iman yang 6, yang mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda menjawab pertanyaan tersebut, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi dan rasul, dan kepada hari kiamat, dan kamu beriman kepada ketentuan Allah baik yang mengandung kebaikan dan takdir yang mengandung keburukan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang ke-6 ini yang menjadi bahasan kita pada saat ini. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
kemudian beriman kepada hal-hal yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan takdir, yang mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi, yaitu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan takdir-takdir kita. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita ketika membahas tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 tahapan yang harus kita tahu berkaitan dan berkenaan dengan takdir ini. Yang pertama, ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha mengetahui segala keputusan Allah, baik yang belum terjadi, yang sementara terjadi, yang akan terjadi, tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir tersebut di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu kami data di dalam sebuah kitab. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir tersebut. Kemudian setelah itu masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir-takdir tersebut tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang terjadi bukan karena kebetulan, tapi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kita membaca surat At-Takwir di ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Kalian tidak dapat menghendaki, kalian tidak dapat menginginkan sesuatu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya sebagai Tuhan seru sekalian alam. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang terbiasa merencanakan, membuat planning suatu perencanaan, dia akan sadar ada di sana sesuatu yang terjadi di luar planning kita. Bahkan kita melihat schedule yang diadakan oleh sebuah penerbangan, sudah ditentukan waktunya, schedule-nya kapan berangkat, namun terkadang delay. Itu di luar dari kehendak kita, umat manusia. Kita bisa menginginkan sesuatu, tapi jikalau sesuai dengan kehendak Allah, maka itu akan terjadi. Kemudian yang keempat adalah al-khalq. Semua yang terjadi itu atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala,
setelah Allah Subhanahu wa taala mencatat, kemudian menghendaki sesuatu, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu terjadi, maka itu akan terjadi. Kejadian itu disebut al-khalq, penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ketika ada orang yang beralasan dengan takdir, aku mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap diri kita diberikan kehendak dan pilihan. Kita bisa memilih antara yang benar dan yang salah. Jikalau kita memilih yang salah, maka kita akan diberi dosa, ganjaran dosa akibat pilihan kita. Dan jikalau kita memilih kebatilan, maka kita akan diganjar dengan dosa. Kemudian ketika kita memilih kebenaran, maka kita akan diberi pahala, balasan pahala akibat sebab pilihan kita tersebut. Dan itu semua akan terjadi jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ketika ada orang yang beralasan dengan takdir di depan Umar bin Khattab, kenapa kamu hendak memotong tanganku padahal aku mencuri? Atas takdir Allah. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Iya, aku memotong tanganmu atas takdir Allah juga. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kehendak dan pilihan, dan pilihan itu kita akan diganjar sesuai dengan pilihan tersebut. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk, kita harus ketahui bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik. Namun kenapa dikatakan ada takdir baik dan takdir buruk? Dari sepintas kita lihat itu buruk. Namun dibalik daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmahnya. Ketika terjadi tsunami, kebakaran dan lain sebagainya daripada musibah, maka Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat dari hambanya orang-orang yang mati syahid, dan itu adalah baik. Secara zahirnya itu buruk, namun dibalik daripada itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Itu adalah mati syahid bagi keluarganya. Dia akan mendapatkan pahala manakala bersabar, dan bagi kita sebagai pelajaran buat kita agar kita tetap terus dan istiqomah menjalankan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal tiba. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua ini
Khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala ada beberapa faedah dan hikmah bagi kita orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22 dan ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum min qabli an nabra'aha. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, tiadalah yang menimpa kalian, tiadalah musibah yang terjadi di bumi dan pada diri kalian, itu semua illa fi kitabin, kecuali berada di dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan, sebelum kami adakan. Inna fi dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, sampai agar kalian, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlalu bersedih pada apa yang luput bagimu dan tidak terlalu senang terhadap apa yang diberikan pada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlaku sombong dan membanggakan diri. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita fungsi daripada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian itu luput dari genggaman kita, maka kita tidak terlalu bersedih, karena itu kita yakini sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mampu untuk menggenggamnya, memeluknya, mendapatkannya, maka kita terlalu senang, tidak terlalu senang, sehingga menciptakan kebanggaan dan keangkuhan kita, dan menganggap itu semua atas jerih payah kita, tidak ada sangkut paut dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimani akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Atas iman kepada takdir tidak membuat kita pasrah. Bahkan kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz. Berlobalah kalian meraih apa yang bermanfaat bagimu dan jangan kamu lemah. Artinya ketika kita berupaya untuk meraih sesuatu, kemudian luput daripada kita, kita tidak terlalu bersedih. Lagi dan lagi kita berupaya, karena kita tidak tahu takdir kita. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memperbaiki keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sana ada kelompok yang menafikan, meniadakan tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita terbuai dengan apa yang mereka katakan.
kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya, dan itu merupakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salata yarhamkumullah.